Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sesi kedua, ya. Sesi kedua ini kita akan melanjutkan lagi Bapak-bapak pembacaan buku Adab Harian Muslim Teladan yang judul aslinya adalah Adabul Islamiyah, ya. Adab-adab Islam yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Dan kita sekarang masuk ke bab adab dalam menguap. Syekh di sini mengatakan yang pertama, apabila seseorang akan menguap, maka hendaknya menahan semampunya dengan cara menahan mulutnya serta mempertahankannya agar jangan sampai terbuka, ya. Nah, nanti saya kasih tips caranya, Pak, ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tatha'ubu fa innama huwa minasyaiton fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Menguap itu datangnya dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka hendaknya ia menahan semampunya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila tidak mampu menahan, maka tutuplah mulut dengan meletakkan tangannya pada mulutnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya karena setan akan masuk ke dalam mulutnya yang terbuka. Ya, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, ya, di antara tips kalau misalkan kita mau ketika nguap biar nggak dibuka mulutnya, maka saat nguap lidahnya, ujung lidah kita tekan ke langit-langit. Jadi kalau nguap nih, lagi nguap gitu ya, ditahan, ujung lidah kita tekan ke langit-langit. Nanti kita akan mudah untuk menahan nguapnya tersebut. Kalau sudah nggak tahan sekali, ya ditutup dengan tangan. Ya bisa gini, ya. Asal jangan begini. Nah, ini salah. Ya, begitu. Kenapa kita dianjurkan menutup mulut? Sebagaimana tadi hadis disebutkan Rasulullah, karena setan bisa masuk ke dalam mulut kita, ke dalam badan kita. Bahkan di riwayat yang lain, setan itu atau jin itu, bahkan media sihir, Bapak-bapak, kalau kita nguap dibiarkan terbuka seperti itu, dia bisa masuk setannya ke dalam tubuh kita dan dia tertawa di dalam perut kita. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Lalu Bapak-bapak dari sisi kesehatan, ya, makanya ini Islam adalah agama yang benar. Pernah lihat disalokasi rahang orang karena dia terlalu menguap sangat lebar. Akhirnya nggak bisa ditutup. Gitu. Di antara hikmahnya adalah itu. Kita tahan, ya, nguap kita adalah agar ini tidak terjadi disalokasi rahang. Dan sangat tercela sekali Bapak-bapak rahimakumullah, apabila seorang mukmin ketika nguap disertai dengan suara. Nah, Bapak-bapak tahu sendirilah. Menurut dia itu lucu. Menurut dia itu kepuasan tersendiri. Tapi di dalam agama Islam itu memandang adalah akhlak yang buruk, ya, begitu. Bahkan dilebih-lebihkan suaranya itu dengan teriakan. Ya, Bapak-bapak pernah dengar, saya bahkan sering dengar sendiri, ya.
Dan yang lebih parah lagi, dimain-mainkan suara nguapnya itu. Entah diserupakan akhirnya ujung-ujungnya dengan suara kukuruyuk lah. Ada ya, saya teman-teman dulu waktu di sekolah begitu, nguap ditambahin suara-suara, entah itu suara ayam, entah itu suara apa begitu. Ini seingat saya waktu itu ya. Dan itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Apalagi dia itu belum gosok gigi. Ah itu. Tempat orang ya. Atau yaitu tadi ya lagi nguap disengajain ke muka orang. Nah, itu juga tidak baik adabnya. Ini karena ada anak kuliahan nih, saya kasih tahu. Karena biasanya terjadi begitu, berjalan di anak-anak remaja begitu. Ya, terus juga bapak-bapak, di antara faedahnya, kalau misalkan kita nguap, kita tutup, kita bisa menahan orang tidak berbuat zalim kepada kita. Mungkin ada teman kita yang jahil di kampus atau di kantor ya, lagi nguap, mending makanan Pak. Teman saya dulu penghapus, dilempar. Allah. Iya, itu. Iya, iya. Kita pernah muda Bapak ya. Gitu. Kalau kacang sukro kata Pak Lilik mending lah ya gitu ya. Nah ini kadang mohon maaf bapak-bapak, batu lah apalah atau kertas disengajain tuh. Emang di kelas tuh emang suka gitu, kadang-kadang suka iseng. Dibuatin bundar-bundar lah gitu kan, tiba-tiba ada teman yang nguap. Set, dan itu teman saya itu jago lempar Pak, masuk terus itu. Allah gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah menjaga saya, karena saya udah tahu dari semenjak saya kecil itu tidak baik. Maka kalau saya nguap saya tutup gitu ya. Lalu yang kedua, tidak disyariatkan untuk meminta perlindungan dari syaitan ketika menguap, karena hal tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabatnya. Maksudnya habis nguap, auzubillahi minasyaitonirrajim, begitu. Ya. Biasanya Allahu Akbar gitu. Nah itu istihza nggak boleh. Lagi nguap, Allahu Akbar, itu nggak boleh. Itu ngeledek namanya. Kalau artinya coba, Allahu Akbar, itu artinya bapak-bapak bukan Allah Maha Besar. Artinya adalah apakah Allah Maha Besar? Iya, A-nya. Makanya sebagian ulama ya di mazhab Syafi'i itu ya diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mengatakan ya di dalam kitab beliau, kalau ada imam, kalau ada seorang musallin, ada orang yang sholat, dia takbirnya gini ya, Allah, itu nggak sah sholatnya. Takbiratul ihramnya salah. Atau lagi takbirnya gini, Allahu Akbar, nah itu juga salah, nggak boleh. Atau Allahu Akbar, ini salah juga, ini tidak boleh. Ini jadi takbiratul ihram ya, jauh sekali. Tapi itu faedah ya. Jadi ya kalau misalkan kita lupa ya tidak ada lafal-lafal yang perlu kita baca. Hendaknya memang ini adab yang harus dijaga. Apalagi bapak-bapak anak-anak kita. Nah, tuh ya, anak-anak itu kalau misalkan nguap ditutup, mulutnya tutupin gitu. Dari sejak bayi diajarkan nilai-nilai norma-norma Islam. Ya kalau nguap ditutupi. Dan nggak mesti ditutup rapat gini, Pak. Ya cukup ditahan atau maksudnya dialangin, nah gitu ya. Nah iya, diantaranya mungkin itu Pak ya, apalagi dia habis makan pete atau jengkol atau bawang ya. Ya Pak Jumadi. Kalau subuh kenapa? Ya sikat gigi. Bapak-bapak kalau ke masjid jangan nggak sikat gigi ya, nggak boleh. Habis bangun tidur sikat gigi. Rasulullah itu kalau bangun tidur siwakan. Kalau bagus itu mandi. Jadi mungkin
Entah kita kalau lagi tidur, entah kita keringetan, jadi bau kan ya. Bagusnya tuh kita mandi, atau kalau misalkan memang sudah keadaannya sangat terdesak, pakai minyak wangi. Mulutnya kumur-kumur minyak wangi, nggak perlu ya. Nah, Masya Allah. Berikutnya, Bapak-bapak rahimakumullah, adab bersin. Ya, adab bersin. Kata Syekh, yang pertama, hendaknya orang yang bersin untuk merendahkan suaranya dan tidak secara sengaja mengeraskan suaranya. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajahahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Bahwasanya apabila Nabi ketika bersin, maka beliau menutup wajah dengan tangannya, atau mulutnya dengan kainnya, atau wajahnya dengan kainnya, sambil merendahkan suaranya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Abu Daud, juga At-Tirmidzi. Boleh minta airnya, Bapak? Ya, jazakallah khair. Ah, iya benar ini. Nah, kita lanjutkan. Bapak-bapak rahimakumullah, apalagi kita hidup bertetangga. Kadang bukan kadang ya. Kalau saya dulu ketika kecil, saya punya tetangga, bapak-bapak. Rumahnya itu beda 4 blok. 4 blok, Bapak-bapak. Bukan 4 blok, maksudnya 4 pintu. Jadi beda 4 rumah. Dia kalau pagi-pagi tuh bersihnya luar biasa. Itu terdengar. Ya, suaranya itu luar biasa ya. Mungkin apa ya, nggak ngerti saya. Ya. Bersin mending sekali 2 kali. Ya, di setiap pagi tuh dia tuh begitu bersin. Ya. Ya. 6 harokat. Allahu Akbar. Iya. Iya, apalagi harus pakai mikro tuh. Ya jangan. Nggak boleh. Nah, Bapak-bapak juga ketika bersin, bagusnya kita tutup begini ya. Atau ini ada kancing nih. Ada kancing, kita buka, emang kita lagi bersin, kecim gitu ya. Kita masukin ke dalam baju. Ini lebih ahsan dan lebih mendekati sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga disengajain ke muka orang. Ya, nggak boleh. Ya, begitu bapak-bapak. Mau bersin malah disengajain ke muka orang. Allah, iya, nggak boleh. Ya. Lalu yang kedua, hendaknya bagi orang yang bersin menahan diri untuk tidak menolehkan leher atau menengkuk lehernya ke kanan atau ke kiri ketika sedang bersin, karena itu bisa membahayakannya. Seandainya lehernya menoleh ke kanan atau ke kiri, itu dimaksudkan untuk menjaga agar tidak mengenai teman duduk di sampingnya. Hal itu tidak menjamin bahwa lehernya tidak cedera. Ya, lagi bersin, subhanallah, gimana tuh? Bahaya, ya. Telah terjadi pada beberapa orang, kata Syekh, ketika bersin memalingkan wajahnya dengan tujuan agar tidak terkena teman duduknya, namun berakibat kepalanya jadi kesleo. Tarik beratnya. Dan ini juga bapak-bapak, mohon maaf ya, saya pernah kejadian lagi nguap, posisi noleh. Wah, sakit banget di sini, Pak. Di sini sakit sekali nih. Kalau kabel begini, nah, masukkanullah gitu ya. Ya kayaknya langsung begini. Di sini sama di sini nih saya nih. Di bagian perut sini. Ya, ketarik itu, baru bangun tidur. Allah.
karena salah posisi. Kalau yang nguap sewajarnya saja gitu. Lalu bapak-bapak yang ketiga dianjurkan kepada orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah sesudah ia selesai bersin, dan tidak disyariatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk serta-merta mengucapkan alhamdulillah kecuali dalam rangka mengingatkan. Contoh misalkan anak kita bersin, cim gitu kan, dek ayo alhamdulillah ajarin. Atau teman kita bersin, bilang alhamdulillah gitu ya, itu boleh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda ya, atau telah ada ungkapan pujian yang disyariatkan bagi orang yang bersin sebagaimana yang tertuang dalam sunnah Rasulullah, yaitu bacaan alhamdulillah, atau boleh dengan lafal yang lain alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi lebih baik alhamdulillah saja, karena biasanya kalau misalkan ini jadi bahan candaan nanti. Hacim, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ini nggak bagus. Ini kenyataan ya Mas ya, Mas Tias ya. Al-Fatihah. Jadi gini, sebenarnya bapak-bapak ini bahaya sekali. Ya, bercanda dengan nama agama, membawa-bawa agama itu bisa menyebabkan kita murtad. Namun kenyataannya anak-anak muda, orang-orang yang suka nongkrong itu niatnya cuma canda aja, tapi itu sangat fatal, nggak boleh, ya begitu. Jadi ahsannya kita cukup mengucapkan alhamdulillah, atau sighat yang lain dalam bentuk alhamdulillahi ala kulli hal, ya, atau dengan siyak yang lain alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Panjang sekali tapi ini ya. Cukup alhamdulillah saja yang mudah. Lalu bapak-bapak yang keempat, wajib bagi setiap, perhatikan ini, wajib bagi setiap orang yang mendengar orang yang bersin dia melafalkan alhamdulillah untuk melakukan tasmid kepadanya, yaitu ucapan balasan, maksudnya doa untuk orang yang membaca alhamdulillah, ya dengan bacaan yarhamukallah. Ini untuk laki-laki, ya. Kalau untuk perempuan yarhamukillah. Ustadz, kalau orangnya banyak gimana bersin bareng-bareng gitu? Ya enggak lah. Boleh dibacakan dengan yarhamukumullah. Ya, dengan yarhamukumullah, tapi cukup yarhamukallah saja. Ya. Apabila yang kelima kata Syekh, ini sangat teliti sekali nih Syekh ini ya. Bila ada orang kafir, non muslim, dia bersin lalu dia memuji Allah, alhamdulillah. Loh, Mas, orang kafir itu aja sekarang pinter istighfar, pinter bilang Allahu Akbar, pinter alhamdulillah, udah terbiasa lisan mereka mengatakan seperti itu, ya. Maka kita jangan mengatakan yarhamukallah. Misalkan ini ada teman bapak Nasrani, ya kan, dia udah terbiasa lisannya, misalkan dia melakukan kesalahan, astagfirullah gitu. Atau misalkan dia dapat kesenangan, ya Allah alhamdulillah, kan banyak sekarang begitu kan. Entah dia artis, entah siapapun, loh orang Nasrani kok bilang gitu, ya kan ya, begitu. Nah, maka kita bacanya ketika mendengar dia mengucapkan alhamdulillah dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, kalau enggak mau baca semuanya cukup yahdikumullah. Itu artinya semoga Allah memberimu petunjuk, ya. Begitu. Lalu bapak-bapak rahimakumullah, di sini Syekh membawakan sebuah hadis
Hal ini berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, "Kanal yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah." Fayaqulu yahdikumullah wa yuslih balakum. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang memiliki suara yang indah. Orang-orang Yahudi itu pura-pura bersin di hadapan Rasulullah. Mereka berharap Rasulullah itu mau mengucapkan kepada mereka yarhamukallah. Karena artinya apa kalau yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Tapi Rasulullah malah mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi kalian hidayah, petunjuk, dan memperbaiki keadaan kalian. Iya, begitu. Dan hadis ini sahih riwayat Ahmad dan juga Imam Bukhari, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Al-Hakim. Lalu yang keenam, Bapak-bapak, ya, masih ada 2 poin lagi nih, 6, 7, 8. Apabila orang yang bersin itu menambah jumlah bersinnya lebih dari 3 kali, maka tidak perlu dijawab dengan yarhamukallah. Iya. Nopo? Elang jajang, nggak usah bodoh amat. Jangan. Pertama apa terakhir pas dia kelar? Jadi misalkan dia bersin ya, Hashim, ya kan? Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Dia bersin lagi, Hashim, begitu ya. Udah 2 kali kan? Iya kan, dia bilang alhamdulillah. Kita doakan lagi. Yang ketiga juga begitu. Nah, selebihnya kita tidak perlu mengatakan yarhamukallah, tapi kita katakan apa? Syafakallah. Fa-nya panjang. Syafakallah wa afaka. Wa afaka. Semoga Allah menyembuhkanmu dan memberimu kesehatan atau menjagamu. Ya, begitu. Ada hadisnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu, wa in zada ala thalathin fahuwa mazkumun wa la tushammit ba'da thalathi marratin." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bagi yang duduk di dekatnya setelah dia mendengar si bersin itu baca alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Tapi apabila ia bersin lebih dari 3 kali, berarti dia sedang sakit atau sedang sakit flu. Dan jangan engkau doakan yarhamukallah, tapi doakan dengan apa? Syafakallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Wa'afaka, dan menjagamu, ya, begitu. Lalu yang ketujuh, apabila ada orang yang bersin sedangkan imam sedang khutbah Jumat, maka ia harus mengucapkan alhamdulillah, tapi suaranya jangan kenceng-kenceng. Hashim, ya, alhamdulillah, gitu, ya. Nah, yang dengar di sebelahnya jangan yarhamukallah, ya, enggak, yarhamukallah, enggak perlu, karena mendengar khutbah itu hukumnya wajib. Ada sebagian bapak-bapak, ya, saya membaca di kitab yang lain, ya, apabila orang sholat dia bersin, ya, dan dia tidak terganggu sholatnya, maka diperbolehkan membaca alhamdulillah. Misalkan gini, lagi sholat, Allahu Akbar, habis surat Al-Fatihah baca, misalkan dia surat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hashim, alhamdulillah. Ya kan? Nah, lanjut ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tapi jangan kencang-kencang alhamdulillahnya, ya. Cukup dengan liris saja. Nah, teman sebelahnya yang mendengar misalkan lagi jamaah, ya, jangan balas yarhamukallah, nggak boleh, ya.
Gitu, ya, begitu. Tapi ya kalau misalkan ya lagi sholat, ya mau baca alhamdulillah silakan, tidak baca juga tidak masalah. Karena saya mengamalkannya. Jadi kalau misalkan saya lagi bersin, sholat saya ucap tetap alhamdulillah. Tapi asalkan kita tidak jadi buyar bacaan sholatnya. Kalau kita termasuk orang yang susah khusyuk orangnya, terutama lagi apalagi misalkan lagi banyak utang. Lagi banyak pikiran, subhanallah, lagi banyak proyek, ya alhamdulillah, maka ya tidak perlu. Lalu yang kedelapan bagaimana? Saya bacain aja perkataan Syekh, tapi ini panjang nggak apa-apa ya. Barang siapa yang bersin, sedangkan ia dalam keadaan di dalam WC, ya, dan apabila dia khilaf di dalam WC tersebut, lagi bersin dia baca alhamdulillah, mohon maaf lagi pup gitu Pak ya. Ya kan, habis ngeden tiba-tiba dia bersin. Ya kan? Alhamdulillah. Maka ya orang yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah di luar kamar mandi atau di luar WC tidak wajib mengucapkan yarhamukallah. Nanti khawatir dia khilaf lagi di dalam kamar mandi jauh yahdikumullah wa yusli balakum, begitu. Jangan. Ya. Begitu. Karena zikir di dalam WC ini tidak boleh, ya. Ya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kalau lupa gimana, Tat? Soalnya kan pas mandi suka ada yang ini kan kalau mau maghrib tuh. Jadi kayak ada apa nih kalau maghrib? Apa sih? Kalau sebelum azan tuh kan suka ada yang inian. Solawatan. Kita refleks apa gimana gitu lagi mau mandi. Iya, ya kan kalau udah ibaratnya kalau lagi darurat lupa, maka Allah Maha Pengampun, ya. Kayak contoh tadi kebiasaan gitu kan, lagi bersin tiba-tiba alhamdulillah. Gitu kan ya. Lagi di kamar mandi ya nggak boleh. Ya itu nggak boleh tapi sudah terlanjur. Nih, ya. Ya, sampai sini. Tapi beda ketika kita berwudu. Ya. Saya mengambil pendapat bahwa kalau berwudu tetap baca basmalah walaupun di kamar mandi. Ya. Begitu. Siapa yang baru tahu kalau wudu baca bismillah dulu? Udah tahu semua kan ya? Ya. Kirain baru ada yang tahu gitu, mau wudu baca bismillah. Ya, karena dia ya sangat ditekankan sekali. Insya Allah Bapak-Bapak pada pertemuan berikutnya kita akan membahas adab-adab bagi orang sakit dan juga adab-adab orang yang menjenguk orang sakit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.